dan kita berharap kepala desa dapat memenuhi persyaratan dari provinsi, yaitu pembebasan lahan untuk dapat kita bangun. Pembebasan lahan tersebut pun ada persetujuan dari Bapak Bupati Kabupaten Serdang Bedagai untuk mendapat bantuan sarana prasarana pariwisata seperti pembangunan toilet, pembangunan kios kuliner atau gapura atau tempat ibadah, Bang. Itu kedepannya kita akan rencanakan ke desa Melati 2, khususnya ke Toh Jaya. Itu kita rencanakan ke depan. Jadi setelah berkunjung ke Torjaya, itu ini ya Pak Simon lah ya. Ya, setelah melihat apa ada perlu yang digali, potensi yang digali lagi di sini untuk kedepannya. Satu, Bang, setiap wisatawan itu harus memenuhi syarat kelima panca indera dia harus merasakan segalanya. Misalnya mata, hidung, telinga, dan rabaan tangan, ya, Bang. Jadi saya udah bisa, mata saya udah bisa dimanjakan di sini. Telinga saya juga udah bisa dimanjakan dengan informasi-informasi. Saya bisa menyentuh-nyentuh semuanya yang ada di sini. Cuma saya belum merasakan adanya khas wangi dari Toh Jaya. Jadi kalau misalnya Toh Jaya bisa menghidupkan satu aroma yang bisa menghaskan Toh Jaya, itu sangat luar biasa, Bang, untuk ke depannya. Ada masukan dari Bapak bagaimana menimbulkan wangi Toh Jaya itu, Pak, sendiri? Kita bisa contoh lihat Bali. Begitu kita landing di bandara, kita udah mencium aroma Kamboja, hiu. Jadi nggak salah kalau misal kita terapkan juga di Toh Jaya, karena saya yakin dengan adanya aroma itu pasti membuat ini lebih hidup, nampak kelihatan misterinya, nampak magisnya, nampak suasananya, nampak ruh dari Toh Jaya ini. Itu bakal beda suasananya kalau kita hanya mencium udara biasa. Itu yang bisa Ciri khas lah ya, Pak, ya? Itu tadi kan ada cerita tentang sarana untuk kuliner. pembangunan. Pembangunannya apa nanti dirancang atau gimana dari pihak Propsu? Ada wacananya? Iya, ada wacananya ke depan, asalkan pihak Dinas Kebudayaan Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Serdang Bedagai bisa mengusulkan dan memenuhi persyaratan yang sudah kita penuhi, misalnya seperti pembebasan lahan. Bahwasanya lahan itu bukan milik pribadi atau owner, lahan itu adalah milik pemerintah, dan bersedia menerima serah terima berita acara serah terima bangunan, karena pemeliharaannya bukan di kita lagi, karena pemeliharaannya itu akan dilanjutkan kabupaten kota. Kita hanya membangun. Selanjutnya operasionalnya, pemeliharaannya itu kita serahkan ke kabupaten kota. Seandainya itu seperti ini bangunan dikelola oleh BUMDes. BUMDes kan bangunan itu kan agak beda kan, karena kalau BUMDes itu kan yang wewenang desa. Iya. Desa. Itu tanggapan dari gimana tuh? Seandainya BUMDes lah ini. BUMDes juga punya dana. Jadi BUMDes juga kalau misalnya ini pada prinsipnya ini kan yang memiliki itu ada beberapa keturunan ya, Toh Jaya ini. Mereka tinggal membuat deal atau MOU sama BUMDes, berapa kontribusi ke mereka, berapa kontribusi ke desa, dan desa bisa berbuat lebih banyak lagi untuk Toh Jaya ini dibanding mungkin kalau misalnya pengelolanya sendiri yang tanpa apa dari pemerintah iya, lah ya. tanpa subsidi Dari pemerintah. subsidi dari pemerintah, mungkin ya keterbatasan dana dari kepemilikan dan pemilik juga pasti tidak mengakomodir pembangunan atau promo dari objek wisata Toh Jaya ini.
Kalau menurut saya seperti itu. Jadi perlu adanya kerjasama, perlu adanya kolaborasi antara owner sama pemerintah setempat. Oke, mana? Makasih ya Pak. Ya, pasti kita mengharapkan sebuah destinasi baru ini bisa bermanfaat untuk pariwisata umum, khususnya untuk wisatawan. Nanti kita dari HPI coba bantu ya bagaimana ini diperkenalkan lagi ke khalayak ramai agar lebih viral, dan tentu adanya wadah Tohjoyo ini perlu disikapi, yaitu SDM juga perlu ditingkatkan kemampuannya agar juga bisa ya memberikan informasi yang lebih lagi. Kalau dari bentuk fisik ini mungkin sudah susah untuk dirubah, tapi kurang-kurang dari informasi ini bisa ditambah. Ada nggak dari abang sendiri inovasi ataupun masukan untuk pengusaha lokasi ataupun desa, Pak? Oke, nanti kita coba kasih masukan ke pihak pengelola agar menjalin hubungan dengan banyak pihak, terutama kepada kami sebagai pelaku langsung dari pemandu wisata itu sendiri, sehingga ini bisa dipromosikan kepada teman-teman kami sesama insan pariwisata di travel agent, di pihak perhotelan, dan kami sendiri di teman-teman pemandu wisata. Gitu ya, Bang. Kasih ya, Bang. Yuk. Teman-teman dimanapun di Indonesia, hari ini kunjungan saya ke Desa Melati 2, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di Desa Wisata Tani. Ada beberapa spot wisata yang wajib kita kunjungi, dan ini benar-benar satu konsep desa wisata yang sangat lengkap, di mana keterlibatan masyarakat, aparat desa, dan semua sektor komponen yang ada di desa bisa terangkat atas nama kreativitas desa wisata. Saya sebagai pemilik founder Dusun Kreatif Indonesia merasa tertantang untuk lebih kuat mengangkat potensi wilayah desa yang masih tertimbun di bawah lumpur sawah, dan mengangkat hal-hal yang lebih detail lagi di atas permukaan tanah yang ada di desa-desa di Indonesia, khususnya di Serdang Bedagai dan Deli Serdang. Untuk ke depan, kami berharap Dusun Kreatif dengan inspirasinya, dengan kreativitasnya, bisa bersinergi dengan desa-desa wisata yang lain yang ada di Sumatera Utara, dan khususnya di Serdang Bedagai, serta di Deli Serdang, untuk bisa mengembangkan desa wisata ke target yang diharapkan oleh pemerintah dan tentunya untuk rakyat yang ada di daerah tersebut. Ke depan, Dusun Kreatif punya planning dan insya Allah sedang kami jalankan. Dusun Kreatif akan berpindah lokasi, bukan berarti meninggalkan semua ide-ide dan tujuannya. Kita akan berpindah ke Kecamatan Sibiru-Biru, daerah Deli Serdang, untuk menjawab tantangan kami sebagai pelaku industri pariwisata kreatif untuk membukakan mata kepada siapapun yang ada di desa, untuk punya sikap jangan pernah menganggap enteng dengan komponen-komponen, dengan detail-detail, dengan material yang tumbuh di desa. Desalah tempat di mana seharusnya ekonomi tumbuh. Ingat, keberhasilan, kemajuan suatu desa harus ditandai dengan makin banyaknya pemuda, masyarakat, dan semua orang yang di desa itu
mau membangun desanya, bukan mencari penghidupan di luar desa itu, apalagi ke kota. Jika orang kota kepingin kembali ke desa, berarti ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak kita dapatkan di kota. Kedamaian, ketenangan, dan rasa kekeluargaan. Ayo desa-desa yang ada yang lain di Indonesia, banggalah tinggal di desa, bangun desanya agar kita bisa lebih bermartabat. Dengan menghargai semua potensi yang ada di desa, itu adalah tanda kita mensyukuri anugerah rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Baik. Oke. Ahoy. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada pihak Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Serdang Bedagai yang sudah menyambut dalam rangka acara pelatihan pemandu wisata budaya, yang mana kunjungan ini kunjungan resmi untuk para peserta yang melakukan pelatihan, karena di sini ada objek alamnya, kemudian ada objek budayanya yaitu Toljaya, kemudian ada masyarakat yang begitu dinamis, masyarakat yang begitu humanis, di backup dengan alam yang sangat subur, dan ini luar biasa. Tentu ini bukan kerja sebentar, tapi ini kerja panjang dan kerja bersama antara pimpinan di Kabupaten Serdang Bedagai, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Kepala Dinas, dan sampailah ke bawah Kabid segala macamnya, dan masyarakat atas nama lembaga, atas nama HPI, kami mengucapkan banyak terima kasih, karena ini Serdang Bedagai punya potensi yang luar biasa, baik dari pertanian, kemudian dari masyarakat dan dari pariwisatanya. Ini sangat-sangat potensi untuk dimajukan. Mudah-mudahan ke depan bisa terwujud, karena ya sekarang kita maklum masih dalam masa pandemi Covid, ya semua harus serba menahan diri, mengikuti prokes. Walaupun kami tidak pakai masker, tapi kami tetap jaga jarak, karena ini memang standar daripada pencegahan pandemi Covid. Ya mudah-mudahan ke depan Covid ini cepat berakhir dan bisa kita wujudkan pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai. Terima kasih. Terima kasih Bang Hendro sebagai Ketua HPI yang tiada bosan-bosannya dari tahun ke tahun membina kami yang ada pariwisata di Serdang Bedagai. Kami Pak Ketua, Bupati kami ini sangat sekali memprioritaskan pariwisata. Sampai-sampai infrastrukturnya tahun 2002 nanti ini udah paten lah, semua udah jalan, sehingga nanti pengunjung nggak segan-segan menghabiskan uangnya kemari. Dan kami sebagai pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, saya sebagai Kabid Pariwisata mengucapkan ribuan terima kasih kepada HPI. Mohonlah Ketua HPI yang ada di Serdang Bedagai tetaplah di bawah binaan HPI. Karena apa? Ketua HPI sudah kami tahu dari dulunya, yang sudah saya incar-incar ini gimana supaya turun ke Serge. Alhamdulillah hari ini turun. Nanti peluang ini nggak saya manfaatin gitu. Tapi karena ini peluang saya coba dulu. Lati dua ini sudah booming lah mana-mana. Cuman karena Allah masih belum berkehendak 100% kita jadi itu nasional ya, kopi diturunkan. Iya. Tapi kalau enggak berhenti capek. Duit pun banyak dulunya. Duit banyak. Ya Pak Kades kan akan dimasukkan sebagai narasumber ya kan. Nah, ada tamu kita sebulan 10 orang itu berarti uang
5.000 rupiah. Nanti sudah 5.000. Kan gitu. Terus. Ini gini, ini Pak Kades juga menciptakan peluang.